Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Creation Channel. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan mereaksi suatu video di mana ini edisi Lebaran Idul Adha ya teman-teman ya. Karena sekarang saja kita melaksanakan Idul Adha. Yang menonton video ini mohon maaf lahir dan batin untuk semua subscriber dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Namun rasanya ya penampilan saya itu tidak cocok kalau edisi Idul Adha ini pakai pakaian seperti ini. Oke, kita rubah dulu. Oke, teman-teman semua, kembali saya dengan penampilan seperti ini. Oke. Yang sudah bergabung terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share-nya. Oke, sebelum kita masuk ke video reaction-nya, mari kita masuk ke intronya dulu. Three, two, one. Oke, langsung saja kita masuk ke video yang pertama. Oke teman-teman semua, oke, apakah kalian udah merasa paling gitu ya, kalau kita itu mendengar kata takbiran-takbiran dari sosial media ataupun kita mendengar dari masjid-masjid ya, itu rasanya itu hati kita itu bergemuruh ya, senang banget rasanya kalau sudah masuk kita tuh yang takbiran, karena hari-hari kemenangan orang Islam itu yaitu Idul Adha dan Idul Fitri yang sering kita sebut itu. Tapi miris sekali terkadang saat kita melihat di zaman sekarang ini muslim-muslim ya sekarang, termasuk baik generasi muda ataupun yang tua, itu di malam takbiran itu banyak sekali rasanya yang tidak hadir ke masjid dan tidak mau meramaikan masjid dengan takbiran, padahal itu kesunahannya yang harus dilakukan, yaitu merayakan malam Idul Adha atau Idul Fitri itu dengan takbiran-takbiran. Tapi mereka masih banyak kesibukan di sana, sibuk main game atau sibuk dengan permainan-permainan lainnya. Jadi mungkin kalau saya menurut sudut pandang saya itu umat muslim sekarang itu mulai merosot dari segi spiritualnya dan dalam rangka merayakan hari-hari besar seperti Islam itu sendiri. Sedangkan saat mereka itu menyambut hari-hari besar lainnya seperti tahun baru, itu biasanya lebih meriah, lebih bersukaria gitu ya. Mungkin ini agak kebalik. Mungkin ini bisa jadi PR bagi kita selaku umat muslim di era sekarang ini. Jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat sombong dan angkuh dalam diri kita yang selalu merasa benar, selalu pandai dalam alim ya. Oke mas, gini teman-teman ya, mungkin hari ini kita tidak bisa berkorban sapi, kambing ataupun unta, tapi setidaknya itu kita sudah harus berkorban, yaitu sifat sombong dan angkuh kita. Artinya kita harus membuang sifat sombong kita, sifat angkuh kita itu dalam diri kita, karena itu sebagian daripada menghilangkan hal-hal buruk yang ada dalam diri kita. Itu adalah sebuah penyakit yang harus kita buang dalam diri kita. Idul Adha tahun ini gak berharap dapat daging banyak, cukup tulang rusuk aja. Aduh, ini gue yakin sekali yang buat story ini atau quotes ini pada orang-orang jomblo ya. Nggak apa-apa, yang buat ini bagus, ini mewakili dari setiap para jombloan ya, termasuk yang ada di sini. Emang benar sih, banyaknya daging yang kita dapat terkadang membuat itu tidak akan membuat sempurna hidup kita, walaupun itu daging itu berkah dan hasil kurban. Tapi dengan dapatnya satu tulang rusuk, yaitu jodoh kita,
sempurnalah separuh iman kita. Yang harus diperbaiki adalah diri kita, isi hati kita, sifat buruk kita, prasangka kita, perilaku kita, dan lisan kita. Ya mungkin itu adalah tugas bagi setiap manusia yang harus pembenahan diri setiap waktu, setiap hari, setiap usia berlanjut. Kita harus membenah diri lebih baik lagi. Ketika melihat kesalahan orang lain, lihatlah diri kita, bisa jadi kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Ya. Orang yang gampang menyalahkan orang lain adalah saat dirinya tidak pernah merasa bersalah. Maka saat kita melihat orang lain berbuat salah, maka kita lihat pada diri kita bahwasanya kita lebih banyak salah daripada orang tersebut. Jangan pernah menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Sejatinya hanya Allah yang paling tahu siapa kita. Jadi kita itu terkadang cuma beda server dalam melakukan dosa, dalam melakukan kemaksiatan. Contohnya mungkin mereka berbuat dosa dari zina, mereka berdosa dari segi mencuri, dari riba dan lainnya. Kita juga mungkin sebagian dari itu, salah satu dari itu. Kita tidak mencuri, tapi terkadang kita berbuat riba terhadap orang lain, seperti itu. Mungkin jadi dengan adanya seperti itu, kita itu jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Kenapa sih kalau kurban itu dianjurkan menggunakan yang jantan, maksudnya sapi jantan ya, sapi jantan, kambing jantan gitu ya maksudnya. Atau itu jantan. Tapi ada lanjutannya ini. Karena kalau betina jangan berkorban mengakui salahnya saja, nggak mau. Ini bukan sudut pandang syariat ya, mungkin itu sudut pandang perasaan kita. Ya karena kenapa? Kalau kita melihat perempuan-perempuan itu memang begitu. Banyak perempuan yang tidak pernah mengakui kesalahannya, apalagi dia mau berkorban. Karena kebanyakan laki-laki lah yang nampak pengorbanannya kepada wanita, dan banyak sekali wanita tidak mengakui pengorbanan laki-laki. Jadi wajar saja yang dikorbankan itu banyak sapi-sapi jantan, kambing jantan. Karena kalau perempuan yang kan berkorban kayak gitu, mengakui salahnya saja kadang tidak pernah gitu. Ini kata terakhir, Idul Adha. Entah siapa yang nulis kata ini, tapi isinya menyentuh banget ya. Saya tidak tahu ya, apa maksud dari video ini. Setiap kita adalah Ibrahim, Ibrahim punya Ismail, Ismail mungkin harta, oke. Hartamu Oke, saya lanjut ya. Setiap kita adalah Ibrahim. Ya, maksudnya kita lebih sopan itu manggilnya Nabi Ibrahim. Jangan panggil Ibrahim. Itu memang namanya Nabi Ibrahim, tapi kita membawa Nabi itu lebih baik. Nabi Ibrahim, setiap Ibrahim punya Ismail. Ismail mungkin, maksudnya gitu. Ibaratkan gini ya. Kalau kita ukur sekarang maksudnya gitu ya. Nabi Ibrahim, setiap kita itu adalah Ibrahim, maksudnya Nabi Ibrahim. Dan setiap Nabi Ibrahim itu punya Ismail, Nabi Ismail. Makanya kita itu pasti punya Ismail. Dan Ismail kita di zaman sekarang itu sebenarnya Nabi Ismail kita di zaman sekarang itu perumpamannya apa? Perumpamannya itu adalah hartamu, ya bisa jadi jabatanmu dan gelarmu ataupun egomu. Dan mungkin bisa jadi orang-orang yang kau sayangi, hal-hal yang kau sayangi. Itulah perumpamaan Nabi Ismail yang sekarang ya, kalau diukur dengan zaman dulu. Ingat,
bahwasanya Nabi Ibrahim itu tidak diperintahkan Allah itu untuk membunuh Ismail, melainkan untuk membunuh rasa kepemilikannya. Secara filosofinya bahwasanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan Allah bukan untuk menyembelih Nabi Ismail, melainkan Nabi Ibrahim itu disuruh Allah untuk menyembelih rasa kepemilikannya. Jangan merasa bahwasanya Nabi Ismail itu milik dia, orang yang dicintai. Jadi itu sehingga Allah mengujinya Nabi Ibrahim agar dia mau ikhlas menyembelih Nabi Ismail. Itu mungkin secara sejarahnya. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat video ini, bermanfaat ya. Dan juga buat kalian yang nonton ini silahkan di komen di kolom komentar, saya tunggu ya. Dan juga yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, dukung terus channel ini ya teman-teman ya. Oke, yang selalu support saya, terima kasih saya ucapkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.